lagi dengan saya Pak Theo. Kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita pada sesi yang keempat dengan judul pembahasan bimbingan dan konseling untuk anak berkebutuhan khusus atau untuk anak inklusif. Nah, jadi saya berharap untuk anak-anak semua, mahasiswa-mahasiswi sekalian, dapat memahami dan dapat menyimak video ini dengan baik. Dan harapannya melalui penjelasan saya ini, kalian dapat memahami bagaimana memberikan pembimbingan dan mengkonseling anak berkebutuhan khusus. Nah, hal yang penting yang perlu kita ketahui adalah ketika kita berbicara tentang suatu topik, maka kita harus mengetahui landasan hukumnya. Pada pertemuan kali ini, landasan hukum ketika kita membahas mengenai anak berkebutuhan khusus yaitu mengenai Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 70 Tahun 2009 dan juga Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 157 Tahun 2014 serta Undang-Undang Dasar Pasal 31 ayatnya yang pertama. Jadi dasar hukum kita jelas bahwa ketika kita mempelajari segala sesuatu itu ada peraturan menteri dan juga diatur dalam Undang-Undang Dasar. Berikutnya, nah, apa sih yang dibutuhkan siswa dari seorang konselor? Dalam hal ini, siswa berkebutuhan khusus atau anak-anak inklusif. Yang pertama itu adalah togetherness. Jadi berdasarkan UNICEF mengatakan kebersamaan adalah salah satu hal yang diperlukan oleh anak-anak inklusif. Jadi ketika mereka merasa tertolak atau mungkin tidak ada yang mendukung mereka di lingkungan sekitarnya, maka mereka akan merasa sangat senang, sangat bahagia ketika ada yang memberikan kebersamaan kepada mereka. Yang kedua yaitu education. Jadi untuk pendidikan, selayaknya anak-anak yang mengalami atau memiliki keterbatasan atau inklusif itu harus mendapatkan pendidikan yang layak. Tidak peduli latar belakang mereka, apa yang menjadi permasalahan mereka dan kekurangan mereka, selayaknya mereka harus mendapatkan pendidikan yang baik dan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga yaitu responsif. Nah, di sini anak-anak yang berkebutuhan khusus membutuhkan seorang konselor, seorang guru yang memiliki tanggapan atau cepat tanggap terhadap apa yang mereka perlukan. Jadi ketika mereka membutuhkan sesuatu, guru atau konselor harus langsung memberikan bantuan kepada mereka, harus memberikan respon yang cepat ketika mereka butuh untuk ke toilet misalnya, atau mereka mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitasnya, guru harus meresponnya dan tidak membiarkannya. Berikutnya attention, jadi perhatian. Jadi ini tidak tidak hanya respon saja, tapi perhatian diperlukan oleh anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi ketika mereka sedang bermain, guru harus sebaiknya memberikan perhatian yang lebih kepada mereka. Karena seperti yang kita tahu, di tengah kekurangan mereka, mereka memerlukan perhatian yang lebih agar mereka merasa keberadaan mereka diakui. Lalu berikutnya ada love atau kasih di sini atau sayang di sini. Jadi saya berharap ketika kita melihat anak-anak inklusif, kita harus memberikan kasih yang lebih. Kita harus menyayangi mereka seperti anak-anak yang normal pada umumnya, yang tidak memiliki kekurangan. Karena ketika kita memberikan perhatian, kasih, memberikan respon yang baik, pendidikan yang tepat, maka mereka akan merasa ada penerimaan. Berikutnya overview atau gambaran. Jadi kita harus memberikan gambaran yang baik bahwa anak-anak inklusif itu bukan merupakan suatu hal yang tidak baik. Di tengah kekurangan mereka memiliki kelebihannya masing-masing. Oke, kita masuk ke tantangan untuk anak-anak berkebutuhan khusus.
Yang pertama itu adalah menghilangkan batu sandungan ataupun halangan ataupun segala hal yang menghalangi mereka untuk dapat berprestasi, untuk dapat mengupayakan pendapatnya. Dalam hal ini kita harus menghilangkan pandangan-pandangan yang tidak baik. Contohnya, di sana ada dikatakan apakah dia merupakan Down syndrome, lalu apakah dia bisa berbicara, apakah dia bisa diam, lalu apakah dia bisa berprestasi, apakah dia bisa melakukan hal-hal seperti anak-anak lainnya yang tidak memiliki keterbatasan. Nah, itu yang harus kita hilangkan, yang harus kita singkirkan agar anak-anak berkebutuhan khusus ini merasa diterima di lingkungannya. Berikutnya, peraturan dan legalitas. Jadi kita memerlukan aturan yang lebih jelas lagi dan legalitas secara hukum agar anak-anak berkebutuhan khusus ini mendapatkan pendidikan yang benar-benar layak. Jadi kita berharap di kemudian hari sekolah-sekolah khusus untuk inklusif atau anak-anak inklusif itu dapat terus berkembang dan terus dapat bertambah seperti itu. Nah, jadi yang ketiga penghambat yaitu mengenai respect. Jadi bagaimana orang lain memberikan respon ataupun menanggapi ataupun memberikan suatu tanggapan, baik itu melalui adat istiadat ataupun bahasa, mereka harus benar-benar bisa menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus atau inklusif. Jadi culture dan language yang ada di tengah masyarakat itu harus bisa kita perbaiki selaku seorang guru dan seorang konselor. Nah, berikut ada video, jadi mahasiswa-mahasiswi sekalian bisa menyaksikan video ini, lalu nanti bisa memperhatikan bagaimana konselor di sekolah yang ada dalam video tersebut melakukan berbagai treatment, melakukan berbagai cara untuk dapat menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi ini ada beberapa hasil yang sudah didapatkan dari video yang linknya sudah saya cantumkan tadi di slide sebelumnya. Jadi di sini ada empat masalah besar dalam video tersebut. Yang pertama emosional, lalu ada hyperactive, lalu ada posesif, ada menyakiti. Nah, jadi 4 faktor utama masalah ini itu semua diturunkan menjadi contoh penyebab. Jadi yang menyebabkan keempat faktor ini ada 4 contoh. Jadi ada 4 penyebab utama kenapa terjadi kejadian tersebut. Jadi emosional. Nah, anak emosional, anak cepat marah, cepat melakukan hal yang tidak benar, itu karena ada model. Jadi karena ada model yang dia lihat, yang dia amati, yang dia dapati, maka dia akan meniru. Oh, ternyata jika emosional maka semua orang akan memberikan apa yang dia mau, akan menuruti apa permintaan dia. Nah, dengan emosional ini dia belajar dari model, maka bagaimana cara kita menangani? Kita memberikan motivasi kepadanya, lalu memberikan penghargaan dan juga melakukan kesepakatan. Ada deal-dealan di sana. Jadi, oke, contohnya, Budi, jika kamu tidak emosi lagi, tidak mudah marah, tidak cepat marah, maka kamu akan mendapatkan penghargaan. Tapi, jika kamu tidak melakukan, maka kamu akan mendapatkan sanksi dari bapak atau ibu. Jadi ada persetujuan di sana, ada kesepakatan dan pemberian penghargaan atas usaha apa yang telah dia lakukan. Lalu hyperactive. Nah, di hyperactive ini penyebab utamanya mungkin ada beberapa, tapi yang spesifik adalah genetik. Oke, jadi genetik anak yang sangat aktif, yang super aktif, biasanya itu ada kecenderungan genetiknya itu merupakan
genetik yang bawaan dari lahir seperti itu. Nah, jika anak-anak berkebutuhan khusus memiliki masalah di hyperaktif karena genetiknya, maka kita harus pahami terlebih dahulu makanan dan kebutuhannya. Jadi kalau kita paham makanannya, di sana ada diet nanti. Nah, diet makanan ini yang harus kita pahami. Ingat, anak yang hyperaktif dalam hal ini khusus untuk yang berkebutuhan khusus, maka kita harus menghindari makanan-makanan yang manis dan juga yang mengandung gula. Nah, kebutuhannya apa? Kita harus lihat juga. Kebutuhan anak ini apa? Tergantung nanti dari diagnosa aktifnya itu dalam hal apa saja, seperti itu. Lalu ada posesif, penyebabnya ada hal tertekan. Nah, jadi ketertekanan yang dia alami itu akan membuat dia itu, anak tersebut akan melindungi, akan cenderung curigaan, akan menutup diri dan seterusnya. Nah, hal apa yang bisa kita lakukan? Untuk treatmentnya, kita melakukan pendampingan. Nah, untuk menyakiti, ini ada masalah menyakiti, penyebabnya bullying. Jelas, ketika anak mengalami bullying, hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia akan menjadi pelaku, atau dia akan menjadi korban yang berusaha melindungi orang lain. Nah, ketika dia menjadi pelaku, maka dia akan menyakiti orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana treatmentnya? Treatmentnya adalah kita melakukan pendampingan dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan menyakiti orang lain tersebut. Nah, ketika kita mendampingi, lalu kita menyelesaikan permasalahannya, kita coba terus untuk memberikan pengertian-pengertian kepada si anak bahwa hal yang dia lakukan itu tidak baik. Nah, jadi ini chart analysis ini diambil dari kelas 21E. Nah, berbeda dengan chart analysis dari kelas 21A. Di sini ada emosional sama dengan kelas 21E sebelumnya, lalu ada takut, ada bullying juga, hyperaktif, ada juga genetik. Nah, yang berbeda dari kelas 21A adalah keras kepala. Nah, tetap ini karena ada model. Jadi karena ada model, makanya dia bersifat keras kepala, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Diskusi dengan si anak. Apa maunya dia? Nah, ketika sudah diskusi, lalu buat kesepakatan antara guru, antara konselor dengan si anak. Lalu ketika dia mencapai kesepakatan tersebut, berilah penghargaan. Ingat, penghargaan itu tidak mesti berkaitan dengan makanan, tidak mesti berkaitan dengan uang, tidak mesti berkaitan dengan benda-benda lainnya. Mungkin kita bisa memberikan penghargaan dengan kata-kata atau mungkin gestur tubuh yang menghargai pencapaiannya dan seterusnya. Nah, untuk kelas 21C ini berbeda. Oke, ada temperamen. Nah, untuk temperamen ini sama model yang menyebabkannya, lalu kita harus mendampingi dan mengarahkannya agar dia tidak temperamen. Nah, khusus untuk anak-anak yang temperamen, ketika dia melakukan atau dia berkegiatan dan mengarah ke hal yang sifatnya temperamen, kita harus mengarahkannya, kita harus mengingatkan. Contoh, ketika Budi ingin marah, ketika Budi ingin melampiaskan emosinya, kita harus mengarahkannya. Budi tidak boleh seperti itu. Jadi ketika kita mendampingi, kita mengarahkan, otomatis anak akan mengikuti. Nah, untuk Mudi, ini anak yang mut-mutan, biasanya ini bermain dengan perasaan. Kita harus support dia terus ketika dia merasa jenuh, ketika dia merasa lemah, ketika dia merasa bosan, kita harus dukung dia, kita harus motivasi dia. Ketakutan jelas sama, ada bullying penyebabnya, lalu cara untuk mengatasinya yaitu memberikan pendampingan dan pemulihan. Nah, jahil, di sini penyebabnya ada mencari perhatian. Nah, cara untuk menyelesaikannya bagaimana? Kita beri perhatian lebih kepada dia. Ketika anak tersebut jahil di kelas, maka kita harus bertanya, kita harus memanggil dia. Kita cerita-cerita saja layaknya guru dengan siswa atau layaknya seperti teman. Lalu kita tanya dia, dan dia anak yang jahil tersebut kita harus memberikan spesial
attention kepadanya. Jadi kita memberikan perhatian khusus. Ketika dia coba jahil, kita berikan tugas dan tanggung jawab kepadanya. Ketika dia berhasil, kita memberikan dia penghargaan atau memuji dia di depan teman-temannya, supaya kejahilannya tersebut dapat berhenti dan dia tidak mengulanginya. Nah, demikian penjelasan saya mengenai bimbingan dan konseling untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi poin utamanya adalah ketika kita memiliki siswa yang inklusif, maka kita harus memahami terlebih dahulu, harus menganalisis terlebih dahulu apa kepentingan anak tersebut, apa kebutuhannya. Dari skala kebutuhan tersebut, kita coba untuk merincikan dan kita akan mendapatkan treatment apa yang cocok. Karena anak yang berkebutuhan khusus dengan permasalahan A tidak akan sama penanganannya dengan anak berkebutuhan khusus yang mengalami permasalahan B. Jadi, pesan saya adalah terus banyak berlatih, terus banyak membaca literatur review sehingga kalian semua dapat menjadi guru-guru hebat, guru-guru yang luar biasa. Sampai di sini pembahasan kita kali ini, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.